Ini mulai. Ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oke, kami di sini kelompok 6, kelompok kelas Oceanografi akan mempresentasikan mengenai hasil dari diskusi kami, yaitu hubungan konsentrasi klorofil A dengan kelimpahan ikan ekonomis penting. Next. Oke, di sini ada saya, Andes Putra Pratama, lalu ada rekan-rekan saya. Ada Kania, ada Kila, dan juga ada Loverda. Oke, untuk pendahuluan, hubungan antara konsentrasi klorofil A dan kelimpahan ikan ekonomis penting, bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan. Klorofil A sebagai indikator utama kelimpahan fitoplankton berperan penting dalam ekosistem perairan karena menjadi dasar rantai makanan akuatik. Next. Korelasi positif dengan kelimpahan ikan. Nah, di perairan sekitar Pulau Ternate terdapat korelasi positif yang signifikan dengan nilai R sama dengan 0,86 antara konsentrasi klorofil A dan kelimpahan ikan terbang. Semakin tinggi klorofil A, maka semakin besar kelimpahan ikan tersebut. Lalu ada di perairan Halmahera Barat, distribusi ikan kembung atau Indian mackerel berkorelasi positif dengan klorofil A pada kisaran 0,18 sampai 0,39 miligram per M3 dengan nilai R sama dengan 0,819. Next. berikutnya ada variasi spasial dan temporal. Nah, di Kepulauan Sousan sendiri, tinggi klorofil A yang dipengaruhi arus pasang surut dan perubahan musiman berkaitan dengan meningkatnya jumlah telur dan larva ikan menandakan kondisi yang baik untuk pemijahan. Dan di Teluk California sendiri, klorofil A berkorelasi signifikan dengan kelimpahan ikan pelagis kecil seperti sarden Pasifik, thread herring, dan makrel Pasifik. Selanjutnya ada pengaruh lingkungan. Di studi Laut Cina Selatan menunjukkan bahwa kelimpahan Rasselderger karena guarda terkait dengan klorofil A sekitar 0,4 kurang lebih 0,1 miligram per meter kubik, menggambarkan peran klorofil A dalam pola distribusi ikan. Dan di Teluk Beibu, peningkatan klorofil A selama peristiwa La Nina memberikan kondisi pakan yang lebih baik bagi ikan yang overwintering. Kemudian, dinamika ekosistemnya, konsentrasi klorofil A merupakan faktor penting dalam menentukan produktivitas primer ekosistem akuatik yang selanjutnya memengaruhi kelimpahan tingkat trofik lebih tinggi termasuk ikan ekonomis penting. Berikut adalah tabel ringkasan di mana pada wilayah Pulau Ternate spesies ikan yang ada yaitu ikan terbang dengan konsentrasi klorofil A 0,2 sampai 0,5 miligram per meter kubik dengan korelasi positif R sama dengan 0,86. Kemudian pada Halmahera terdapat spesies ikan kembung di mana konsentrasi klorofil A-nya yaitu 0,18 sampai 0,39 dengan korelasi positif R sama dengan 0,819. Pada Kepulauan Zhoushan spesies ikannya yaitu telur dan larva ikan, di mana konsentrasi klorofil A-nya tinggi di dekat pantai dan korelasi atau dampaknya sesuai pada pola pemijahan. Pada wilayah Teluk California, spesies ikannya yaitu sarden, herring, makarel dengan konsentrasi klorofil A bervariasi dan signifikan dengan korelasi atau dampaknya yaitu mendukung kelimpahan ikan. Kemudian pada wilayah Laut Cina Selatan yaitu spesies ikannya Rastrelliger canagurta dengan konsentrasi klorofil A-nya 0,4 kurang lebih 0,1 miligram per meter kubik dengan korelasinya terkait distribusi ikan. Pada wilayah Teluk Beibu, spesies ikan yang ada yaitu beragam saat La Nina dan konsentrasi klorofil A-nya lebih tinggi saat La Nina. Korelasi atau dampaknya yaitu kondisi pakan lebih baik untuk overwintering.
Kemudian berikut adalah studi kasus kami dengan judul The Spatial Temporal Consistency of Chlorophyll A and Fishery Resources in the Water of the Zhoushan Archipelago Revealed by High Resolution Remote Sensing. Penelitian ini bertujuan memetakan klorofil A secara detail di perairan Kepulauan Zhoushan dan menghubungkannya dengan distribusi telur serta larva ikan. Daerah ini memiliki arus yang tidak stabil dan perairan keruh sehingga membutuhkan citra resolusi tinggi. Oleh karena itu digunakan GF6 atau PMS 2 meter dan Landsat 8 sebagai pelengkap, serta 148 sampel klorofil A in situ. Setelah melalui kalibrasi, koreksi atmosfer, pan sharpening, dan watermasking, peneliti menguji berbagai kombinasi band dan menemukan bahwa rasio B3 atau B2 dengan fungsi power eksponensial menghasilkan model klorofil A paling akurat. Model ini kemudian digunakan untuk memetakan pola klorofil A secara spasial dan musiman. Nah, dari hasil menunjukkan bahwa klorofil A tertinggi ditemukan di sekitar pulau-pulau dan wilayah pantai, terutama pada musim semi dan musim panas. Pola ini dipengaruhi oleh arus kuat, pasang surut, dan peningkatan nutrien. Distribusi klorofil A yang dihasilkan model sangat selaras dengan pola penyebaran telur dan larva ikan, menandakan bahwa area klorofil A tinggi berkaitan dengan lokasi pemijahan dan tingginya produktivitas perairan. Kesimpulannya, citra GF6 sangat efektif memetakan klorofil A berskala halus dan konsistensinya dengan data perikanan dapat membantu pengelolaan sumber daya ikan secara lebih tepat. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Konsentrasi klorofil A merupakan faktor kunci yang memengaruhi kelimpahan dan distribusi ikan ekonomis penting. Secara umum, semakin tinggi klorofil A, semakin tinggi pula produktivitas perairan dan kelimpahan ikan. Namun, hubungan ini dipengaruhi oleh dinamika lingkungan, musim, dan peristiwa iklim. Memahami dan mempelajari pola ini sangat penting untuk mendukung pengelolaan perikanan dan konservasi sumber daya ikan secara berkelanjutan. Berikut ada daftar pustaka atau sumber jurnal yang kami gunakan untuk materi pada kali ini, pada presentasi kali ini. Terima kasih telah menonton video kami sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.